Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Faril Ilmi, absen 16 dari 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan hukum Bernoulli, biografi Daniel Bernoulli, dan proses penemuan hukum Bernoulli. Ada 4 isi, yaitu biografi hidup Daniel Bernoulli, yang kedua penemuan hukum Bernoulli, yang ketiga hukum Bernoulli, dan yang keempat penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama yaitu biografi hidup Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan. Anak dari Johann Bernoulli, lahir pada 8 Februari 1700, meninggal pada 17 Maret 1782, dengan karya hidrodinamika dengan penemuan hukum Bernoulli. Pada kehidupan Bernoulli, pada usia 11 tahun, Daniel mulai belajar matematika dari kakaknya, yaitu Nicholas III. Pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika dan filosofi di Universitas Basel. Dan pada usia 25 tahun, Daniel sudah menjadi profesor matematika di St. Petersburg. Yang kedua yaitu penemuan hukum Bernoulli. Proses penemuan hukum Bernoulli dalam dunia kedokteran berbekal keahliannya pada matematika. Bernoulli menemukan cara mengukur tekanan darah. Penemuan tersebut merupakan awal dari teori hidrodinamika punya Bernoulli tersebut. Kemudian Daniel Bernoulli menyempurnakan teorinya dan menerbitkan sebuah buku berjudul Hidrodinamika. Persamaan Bernoulli dinyatakan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738, dan sebagai penghargaan atas karyanya ini, hukum ini disebut hukum Bernoulli. Yang ketiga yaitu isi dari hukum Bernoulli. Dengan secara umum, persamaan Bernoulli adalah sebagai berikut. Dan ada dua hal khusus persamaan Bernoulli, yaitu fluida tak bergerak dan fluida bergerak dalam pipa horizontal. Yang keempat, penerapan hukum Bernoulli, yaitu pada alat penyemprot, venturimeter, mengendarai sepeda motor, cerobong asap, gaya angkat pesawat, dan lain-lain. Untuk gaya angkat pesawat dan sepeda motor lebih lengkapnya pada cuplikan berikut. Percaya atau tidak, sebetulnya sebuah pesawat bisa terbang karena berhasil memanipulasi the force alias gaya. Pendeknya, pesawat yang segede gaban ini bisa terbang karena berhasil mengakali the force ini. Karena asal kalian tahu, alam semesta ini dipenuhi dengan kekuatan dahsyat tak kasat mata yang mempengaruhi kita semua, termasuk yang bikin kita selalu jatuh ke bawah atau yang menampar wajah saat kebut-kebutan. Pada pesawat terbang sendiri, the force ini bekerja dalam beberapa bentuk. Normalnya, pesawat yang terparkir di bandara akan dipengaruhi oleh gaya sembarang arah dari molekul-molekul udara dan gaya tarik bumi agar tetap mendarat. Supaya bisa terangkat, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Hal ini diakali dengan bentuk sayap pesawat yang agak melengkung. Desain ini memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar daripada bagian atasnya. Pertama, saat pesawat bergerak maju, molekul udara akan lebih dahsyat menggempur bagian bawah sayap, sehingga muncullah gaya dorong ke atas. Asal aliran udara sedang tidak kacau, molekul udara di atas sayap juga akan bergerak lebih cepat dari yang di bawah, dan ujung-ujungnya akan menambah tekanan ke atas. Selain gaya ke atas dan ke bawah, pesawat terbang juga dipengaruhi oleh gaya gesek yang alaminya akan menahan laju pesawat. Supaya bisa maju ke depan, pesawat terbang harus punya gaya dorong yang besar. Disinilah mesin pesawat jadi andalan. Menggunakan baling-baling, jet, atau roket, mesin pesawat berfungsi untuk menyedot udara dan mendorongnya ke belakang.
Sekali sedot, tipikal mesin 777 bisa menyedot sekitar hampir 57 juta liter udara. Jumlah udara sebanyak ini bahkan bisa kita pakai buat napas selama 4 hari. Jadi ya, tidak heran pesawat bisa terbang sebegitu cepatnya tanpa capek sama sekali. Jadi pada prinsipnya pesawat bisa melayang di udara karena berhasil menyeimbangkan semua gaya yang memengaruhinya. Dengan memanipulasi the force, pesawat bisa mengontrol laju, ketinggian, dan juga gerakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.